begitu cepat melompati senior-seniornya ya, hanya karena dia bekas ajudan, bekas itu, bekas hey, di luar sana masih banyak perwira-perwira brilian, cerdas, punya integritas yang tidak terlihat, tidak terpilih hanya karena mereka cenderung memang tidak suka menjilat. Halo Pedikers. Nama Jenderal Bintang 2 Polisi Irjen Napoleon Bonaparte kerap lalu lalang di media. Yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri diberhentikan dari jabatannya karena tersandung kasus suap dari Joko Chandra yang dulunya diungkap oleh Ferdy Sambo. Lantas seperti apa perjalanan karir dan kekuasaan yang dikumpulkan Napoleon Bonaparte selama berkiprah di kepolisian? Mari kita bongkar. Irjen Napoleon Bonaparte merupakan personil Polri yang terbilang sudah cukup senior di Korps Bayangkara. Ia adalah perwira tinggi polisi alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Dalam karirnya di kepolisian, nama Napoleon Bonaparte mulai terkenal sewaktu menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu di Polda Sumatera Selatan. Sejak menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu pada tahun 2006 silam, karir Napoleon semakin melesat. 2 tahun setelahnya, polisi kelahiran 26 November 1965 ini menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan. Tak lama kemudian, ia dilantik menjadi Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2009. Titik lonjakan karir Napoleon selanjutnya terjadi pada tahun 2011. Saat itu Napoleon pertama kalinya dipanggil untuk bertugas di Mabes Polri. Ia mengawali karirnya di Mabes Polri sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Lalu di tahun 2012, Napoleon dipercaya menjadi Kabak Binlat Korwas PPNS Barreskrim Polri. Aparat kelahiran 26 November 1965 ini sempat kembali ke Akademi Kepolisian dengan tugas sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan Direktorat Akademi. Tak sampai setahun, Napoleon kemudian ditempatkan di Divisi Hubungan Internasional Polri dengan jabatan sebagai Kabak Konvinter Set NCB Interpol Indonesia. Setahun kemudian, ia naik jabatan menjadi Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Puncak karir dari perwira tinggi Polri ini diraih pada tahun 2020. Di tahun itulah, ia naik pangkat dari Brigjen menjadi Irjen, serta memegang posisi penting yakni sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Sayangnya, karir mantan Napoleon ini harus terhenti di pangkat Bintang 2. Setelah tersangkut kasus penghapusan red notice buronan kasus korupsi BLBI Joko Chandra, Kapolri mencopotnya dari jabatan Kadif Hubinter dan dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri. Saat ini, Napoleon Bonaparte sedang menjalani hukuman selama 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra. Selain itu, polisi yang lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan ini juga dijatuhi denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini, Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Irjen Napoleon Bonaparte disebut menerima suap $370.000 Amerika Serikat atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan $200.000 Singapura atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Uang ini diberikan agar Napoleon membantu menghapus Joko Chandra dari status daftar pencarian orang sistem imigrasi. Irjen Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang 1 ikut serta dalam pengungkapan kasus besar ini. Ferdy Sambo menangkap Joko Chandra setelah berkoordinasi dengan pihak polisi di Raja Malaysia, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Badur tanggal 23 Juli 2020 lalu. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo juga menjerat rekannya Brigjen Prasetyo Utomo yang terlibat penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Kemudian pada tahun 2020, saat Sambo telah terangkat menjadi Kadif Propam Polri, turut mendakwa seniornya Irjen Napoleon Bonaparte sebagai perkara penerimaan suap dari Joko Chandra.
Dan giliran Ferdy Sambo yang terkena kasus, Napoleon juga turut berkomentar. Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan, dijadikannya Ferdy Sambo sebagai tersangka merupakan momentum awal untuk membongkar skenario pada kasus-kasus sebelumnya. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara yang ditayangkan di channel Kompas TV ini. Saya juga menyampaikan momen kasus ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Ya. Selain itu, nama Napoleon Bonaparte juga menjadi sorotan karena dikabarkan memiliki keinginan untuk satu sel dengan Ferdy Sambo. Dilansir dari Tribun News, kabar ini langsung ditepis oleh Napoleon yang membantah pernyataan tersebut karena Napoleon merasa tak pernah mengeluarkan satu pernyataan pun terkait hal itu. Kapan saya pernah ngomong itu? Itu beredar kabar Bapak di ada Medsos. gitu. Anda pernah menemukan tidak jejak digital bahwa saya pernah mengucapkan itu? Kemudian baru-baru ini, Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut dengan pidana 1 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penganiayaan terhadap sesama tahanan yang bernama Muhammad KC. Napoleon dinilai terbukti melanggar pasal ini, pasal 351 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai salah satu petinggi kepolisian, Irjen Napoleon Bonaparte ternyata tak pernah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Sehingga rekam jejak kekayaan Irjen Napoleon Bonaparte menjadi hal yang rahasia. Namun sebagai anggota Polri berpangkat tinggi, tentunya Irjen Napoleon mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaannya. Gaji anggota kepolisian diatur dalam pasal ini tentang perubahan ke-12 atas peraturan ini. Untuk gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4, ditetapkan paling kecil 3,2 juta rupiah per bulan dan paling tinggi 5,9 juta rupiah per bulan. Besaran gaji pokok tersebut bervariasi disesuaikan dengan lamanya masa dinas di Polri. Selain menerima gaji pokok, seorang anggota polisi juga menerima tunjangan setiap bulannya. Tunjangan yang nominalnya cukup besar yakni tunjangan kinerja atau TUKIN. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Untuk perwira tinggi polisi berpangkat Irjen yang berada di kelas jabatan 16 akan berhak mendapat tunjangan kinerja sebesar 20,6 juta rupiah. Di luar tunjangan kinerja, anggota Polri juga menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Sementara itu untuk koleksi kendaraan pribadinya juga tak ditemukan satu data pun. Sepertinya harta Irjen Napoleon memang sangat rahasia. Apakah ada yang disembunyikan? Jawab di kolom komentar.